Halo everyone, dari video tadi kita bisa lihat ekosistem atau lingkungan yang tercemar ini dinamakan penyemaran lingkungan. Sebelum membahas penyemaran lingkungan yang ada di video tadi apa aja, kita bahas yuk makna dari penyemaran lingkungan itu sendiri. Penyemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air atau udara yang mengakibatkan ketidakseimbangan suatu ekosistem atau lingkungannya. Dari paparan video tadi, ada dua nih penyemarannya, yaitu air dan udara. Penyemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di tempat penampungan air, misalnya sungai, lautan, danau, atau air tanah akibat aktivitas manusia. Sumber-sumber penyemaran air diantara lain dari limbah industri, limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut, limbah rumah tangga, dan lain sebagainya. Penyebab penyemaran air dibagi menjadi dua, yaitu sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, dan limbah rumah tangga. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari penyebab pencemaran air tadi, ternyata pencemaran air juga memiliki karakteristik loh, seperti meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi, lalu sampah organik seperti air selokan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air dan mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Dan yang ketiga, polutan industri seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Adapun limbah pabrik yang banyak dialirkan ke sungai. Dampak pencemaran air itu juga besar. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air yang berakibat kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Maka, proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dan yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah diukur melalui facial coliform dalam skala luas, dibuktikan oleh satu survei sumur Dangka di Jakarta. Dan yang ketiga, dampak terhadap kesehatan mengeluarkan berbagai macam penyakit antara lain sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Jadi sarang penyakit, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tidak dapat membersihkan diri. Air sebagai media hidup vektor penyakit. Ya contohnya nyamuk Aedes aegypti pun bisa digunakan untuk penyebaran penyakit kalau kita tidak rajin membersihkannya. Dan dampak yang keempat adalah dampak terhadap estetika lingkungan. Zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar, yang ditandai dengan bau yang menyengat dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan atau keindahan lingkungan. Jadi saat kita lihat itu rasanya kayak nggak enak buat di mata dilihat gitu ya. Ya, pokoknya begitu ya. Kayak nggak, kalau kita ngelihat itu nggak enak. Penyemaran udara. Penyemaran udara adalah kehadiran satu atau lebihnya substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyemaran udara ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Penyemaran udara di dalam ruangan dapat mengaruhi kesehatan manusia, sama buruknya dengan penyemaran udara di ruang terbuka. Penyemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu penyemaran primer dan penyemaran sekunder. Penyemaran primer adalah substansi penyemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber penyemar udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari penyemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Penyemaran sekunder adalah substansi penyemaran yang terbentuk dari reaksi penyemaran-penyemaran primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smoke fotokimia adalah sebuah contoh dari penyemaran udara sekunder. Belakangan ini, tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yang mempengaruhi aktivitas manusia. Antara lain transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, dan gas buangan pabrik yang menghasilkan gas yang berbahaya seperti GFC. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Udah dijelasin ya sama temanku, aktivitas manusia yang membuat pencemaran udara. Dan sekarang kita bahas yang dari sumber alami. Contohnya gunung berapi. Kalau meletus kan pasti menimbulkan pencemaran udara ya, dari lahar panasnya itu, atau maksudnya uap yang meletusnya dia ya. Terus kebakaran hutan juga bisa saat musim kemarau begitu di daerah-daerah Sumatera atau Riau sering terjadi kebakaran hutan karena hutannya memang panas dan memang sudah waktu terbakar sih memang. Jadi itu faktor alam ya. Dan dalam kondisi tertentu vegetasi juga menghasilkan senyawa organik volatil yang mampu bereaksi dengan polutan antropogenik dan membentuk polutan sekunder. Adapun sumber-sumber lainnya seperti transportasi, seperti di Jakarta kan sekarang banyak yang macet ya, itu udara juga tidak sehat karena banyak kendaraan juga yang lalu lalang. Terus gas metana dari tempat pembuangan akhir sampah dan uap pelarut organik. Ternyata pencemaran udara juga membawa dampak loh. Sebenarnya banyak dampaknya, tapi coba kita ulas beberapa ya. Yang pertama, dampak kesehatan. Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan ispa, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Dan kedua, dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan menghambat proses fotosintesis sehingga tanaman tersebut cepat mati. Ketiga, ada hujan asam. pH biasa air hujan adalah 5,6. Tapi karena banyaknya pencemaran udara atau banyaknya karbon dioksida yang keluar CO2 di atmosfer, pencemaran udara seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan dan membentuk hujan asam yang membawa dampak mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam berat yang terdapat dalam tanah, dan yang terakhir adalah hal yang membuat rugi ya, karena bersifat korosif atau merusak material dan bangunan. Lalu yang keempat ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari dan dipantulkan oleh permukaan bumi yang mengakibatkan panas terperangkap dan menimbulkan fenomena pemanasan global dengan dampak peningkatan suhu rata-rata bumi. Jadi bumi menjadi panas ya. Terus pencairan es di kutub, perubahan iklim, dan perubahan siklus hidup flora dan fauna. Bisa membuat flora atau fauna punah ya, soalnya kadang iklimnya berganti-ganti dan tidak sesuai dengan habitat hidup mereka. Dan yang kelima atau terakhir, pencemaran udara dapat merusak lapisan ozon yang merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Jadi penguraian molekulnya terlalu cepat dan membuat lubang-lubang. Ya kita kecepatan gitu ya guys, gitu ya. Jadi penguraian molekulnya itu terlalu cepat, jadi dia nggak bisa nerima, nggak bisa ngejar, jadi nggak bisa stabil, makanya lapisan ozon bisa bolong atau berlubang gitu ya.